Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan PTS. Ibu tidak meremedi kalian nanti karena nilai yang ada itu nilai murni dari PTS dengan tugas-tugas yang ada ya. Yang penting buat ibu, apabila ibu beri tugas, laksanakan, kerjakan tugas itu berdasarkan instruksi ibu ya, apapun itu. Misalnya soalnya 5, mampu menjawab 3 atau 4, pasti ibu beri nilai. Daripada tidak ada mengerjakan sekali atau nilainya kosong. Oke, sekarang melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai bunyi. Bunyi, jika kamu bersuara sambil memegang leher, tentu kamu akan merasakan getaran di leher. Nah, ini seperti apa? Jadi kalau saat ini Bu Herlina lagi ngomong, maka Ibu Herlina megang leher ibu kok ada getaran. Nah, berarti sebuah benda atau sebuah benda bergetar pasti ada sumber bunyi, seperti yang ibu katakan getaran kemarin. Nah, begitu juga bunyi ada sumber suara, ternyata ada getaran yang di leher. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kamu pegang. Nah, bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sebuah benda bergetar akan menimbulkan bunyi, ya. Itu. Jadi dia ada saling berkaitan dengan satu sama lain. Berarti bunyi adalah apa? Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda, namun semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat kamu dengar, ya. Seperti saat ini Bu Herlina bersuara menjelaskan, maka kalian dapat mendengar suara yang ibu tampilkan. Oke. Nah, ternyata bunyi ini memiliki jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi, ya. Ada ultrasonik, frekuensi lebih dari 20.000 Hz, tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Kenapa? Nah, karena frekuensinya ini jauh lebih tinggi, ultra ya, lebih besar. Sekarang audiosonik, frekuensi di daerah 10-20 Hz sampai 20.000 Hz dapat didengar telinga manusia. Infrasonik, frekuensi kurang dari 20.000 Hz tidak dapat didengar telinga manusia. Kita lihatkan penjelasannya dulu sini. Nah, jenis-jenis bunyi tadi ada 3 kan? Yang pertama apa? Infra, ultrasonik, dan audiosonik. Di sini Ibu perjelas dulu beberapa hewan yang dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Apa sih infra tadi? Yang di bawah 20.000 Hz. Hewan apa yang bisa mendengar? Jangkrik dan anjing. Nah, jadi 20 Hz ini yang mampu mendengar hanya anjing dan jangkrik. Kita hanya mendengar suara dari jangkrik dan anjing. Kenapa dia bersuara? Yang kita tidak tahu, anjing dan jangkrik mendengar suara dari infrasonik tadi di bawah dari 20.000 Hz tersebut. Sedangkan ultrasonik itu hewan yang mendengar adalah kelelawar, dikenal dengan memiliki radar alami, ikan paus dan ikan lumba-lumba. Nah, kelelawar ini hidupnya di malam hari karena dia memiliki radar alami, seperti pada saat malam hari dia mencari makan dan keluar rumah. Nah, dengan sinar matanya itu yaitu menimbulkan ultrasonik tadi.
Contoh ya, ibu tuh punya pohon kelengkeng, buahnya banyak banget. Nah, pada saat itu ibu tidak mungkin untuk membungkusnya karena lebat banget, mana tinggi pohonnya. Jadi kata orang, Bu, nanti dimakan oleh kelawar, tapi ibu tidak percaya. Ibu pikir pokoknya kalau memang rezeki dapat, kalau enggak. Ternyata apa yang dikatakan orang benar. Ternyata buah kelengkeng ibu tadi itu habis dalam waktu 3 hari dimakan kelawar. Ternyata kelawar ini memiliki radar AMI yang tinggi sesuai dengan ultrasonik ini tadi 20.000 Hz lebih. Nah, pada saat dia melihat di alam itu ada sumber atau aroma atau apa yang memungkinkan mereka untuk mengambil. Nah, seperti ini tadi yang kelengkeng ibu banyak. Akhirnya ibu lihat kalau malam dia mengambil itu sampai 20 ekor yang ada. Ya. Nah, ini karena dia memiliki radar alami. Nah, ikan paus, ikan lumba-lumba yang ada di laut, kenapa kapal besar-besar kok tidak ditabraknya? Karena dia memiliki sinyal ultrasonik yang tinggi tadi, sehingga walau kapal besi, kapal apapun yang ada di laut tersebut tidak akan bisa mereka atau tabrak karena dia memiliki sinyal atau radar ultrasonik yang tinggi tadi 20.000 Hz tadi ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, sekarang manfaatnya ultrasonik ini apa aja sih? Ternyata ada 9 manfaat dalam kehidupan, terutama di bidang kedokteran, kehidupan yang sehari-hari. Yang pertama, menghancurkan tumor atau batu ginjal dengan sinarnya tadi ya. Oke, USG ultrasonografi digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Artinya pada saat ibu kalian mengandung, kenapa menggunakan USG untuk mendeteksi tadi yang tidak boleh kena sinar X, janin yang ada di dalam tubuh ibu tadi, apakah jantungnya bagus dan berfungsi dengan bagus, apakah tulang dan sebagainya. Nah, jadi menggunakan ultrasonik ini yaitu yang dinamakan USG ya. Terus untuk mendeteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan. Nah, maksudnya di sini untuk mendeteksi berapa kedalaman laut tersebut, maka sinyal dari ultrasonik ini ya, untuk sinar ultrasonik inilah untuk mendeteksinya tadi. Oh, ternyata Laut Jawa itu kedalamannya sekian. Oh, ternyata Laut Kalimantan itu sekian. Nah, dengan menggunakan alat sonar, yaitu untuk mengetahui kedalaman laut itu berapa. Oke, lanjut, memeriksakan bagian dalam tubuh. Nah, memeriksakan bagian dalam tubuh misalnya keretakan atau ada gejala-gejala yang seperti tumor tadi, ginjal dan sebagainya ya. Nah, terus kacamata orang buta. Orang buta ini kenapa dia buta? Berarti dia tidak menerima cahaya apapun. Nah, dengan kacamata ini, kacamata orang buta ini, dia bisa radar atau radarnya itu untuk mengetahui benda yang dekat dengan dia. Contoh misalnya orang buta kok nyebrang tidak ketabrak, Bu. Nah, karena menggunakan kacamata ultrasonik ini, sinyalnya dia mengetahui orang buta ini, oh iya di depan saya ada mobil nih berbahaya nih. Nah, dari sinyal inilah orang buta tersebut mengetahui hingga dia meminggir, akhirnya hingga dia beralih ya, seperti itu. Oh iya di depan saya ada benda nih, kalau saya lewat sini pasti
ketabrak ini. Nah, dengan signal kacamata ini maka dia bisa menentukan arahnya, oh daerah ini yang aman. Seperti itu ya. Jadi orang buta pakai kacamata hitam itu bukan dia sosok bergaya atau apa, tetapi menggunakan kacamata yang sudah desain menggunakan ultrasonik. Terus memeriksakan kerusakan logam. Nah, logam itu kan kita nggak tahu nih, logam besar apakah ada keretakan di dalamnya atau tidak. Nah, dengan menggunakan ultrasonik ini dapat mendeteksi keretakan logam yang ada keretakan atau kerusakan logam ya. Karena diameternya logam nggak bisa dengan kacamatanya manusia bisa mendeteksi. Dengan ultrasonik ini tadi maka bisa mendeteksi sebuah logam yang bagus dengan yang memiliki keretakan. Oke. Lanjut yang terakhir, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Ya. Nah, ini membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Ya, dengan alat yang namanya ultrasonik ini. Oke, sampai sini Ibu lanjut lagi. Medium, rambatan bunyi. Ternyata sebuah benda dia memerlukan medium. Mediumnya apa? Adalah udara, zat cair, dan zat padat. Ya, medium tempat merambatnya bunyi. Nah, ada 3 nih ya, udara atau gas, zat cair. Maksudnya di sini zat gas, zat cair, dan zat padat. Nah, sekarang kita lihat bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui medium udara. Dalam rambatannya bunyi ini, molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Bagaimana sifat longitudinal? Rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Jadi pada saat Bu Herlina sekarang menjelaskan bunyi, kalian mendengar, yaitu melalui medium udara. Ya. Jadi bentuknya seperti apa? Kalau jelas rapat, kalau tidak jelas renggang. Loh, suaranya kok hilang. Nah, ini dari dia memiliki sifat yang namanya longitudinal. Ya, itu gas sudah. Sekarang zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut. Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat bunyi pada gas. Karena jarak antara molekul zat cair lebih dekat dibanding dengan jarak antara molekul gas. Nah, seperti ini. Kalau molekul gas itu jaraknya jauh. Misalnya di sini 30 cm, di sana jauh karena udara. Tapi kalau zat cair ini molekulnya lebih rapat, maka pada saat orang melempar batu ke sungai, maka kita terdengar bunyi tersebut. Karena yang dikatakan tadi, sebuah benda berbunyi pasti ada getaran tersebut, ya. Karena cepat rambat bunyi pada gasnya, jarak antara molekul zat cair dibanding dengan jarak molekul gas tadi, ya. Misalnya jalan ke Sungai Mahakam nih, atau nggak usah Sungai Mahakam deh, kolam-kolamnya di rumah, lempar batu, tung, pasti ada bunyi, ya. Nah, yang seperti Ibu katakan tadi, sebuah benda berbunyi, sebuah benda bergetar pasti ada sumber bunyi. Oke. Belum selesai nih tadi. Sekarang zat padat, ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang zat padat. Mana nih? Zat padat. Zat padat, seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Ya, tapi hati-hati. Pas truk melingkar, kamu mendengarkan bunyinya,
telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi, wah bahaya ya. Nah contoh seperti ini aja. Tapi contohnya ibu ini terlalu jauh ya. Misalnya seperti di Jawa ada kereta api nih. Nah ada relnya. Kalian bisa mendeteksinya dengan menaruh telinga kalian ke rel kereta api. Kalau ada dari jauh, kalau ada bunyi, nah itu berarti kereta api sebentar lagi lewat. Nah, karena ada getaran pasti ada bunyi yang bergerak ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Nah, tapi kalau ini seorang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan truk yang melintas. Nggak usah jauh. Kalau rumahnya yang di pinggir jalan aja itu terasa getaran, pasti ada bunyi. Ya, seperti rumah ibu termasuk di pinggir jalan, pada saat ada truk besar melintas, rumah ibu ikut bergetar karena ada sumber bunyi yang lebih besar. Ya, seperti itu. Ya, oke, lanjut. Cepat lambat bunyi. Cepat lambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Rumus ya, ini perhatikan rumus. Nanti ibu beri soal dengan bentuk rumus seperti ini. V itu kelajuan rambatan bunyi, jangan lupa satuannya meter per sekon. S-nya jarak yang ditempuh, satuannya meter. T-nya waktu yang ditempuh, satuannya sekon. Kalau ini rumusnya mencari cepat lambat bunyi. P sama dengan S per T. Bu, kalau mencari jarak kayak apa rumusnya? Berarti S sama dengan Pi kali T. Misalnya contoh soal. Kecepatannya 450 meter per sekon. Maksudnya kelajuan rambatan bunyinya 450 meter per sekon dalam waktu 60 sekon. Berapa jarak yang ditempuh? Berarti rumusnya S sama dengan Pi kali T. Pi-nya tadi berapa? 450 meter per sekon dikalikan 60 sekon. Berarti hasil jaraknya berapa? Bla 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 bla. Satuannya meter. Karena S coret sisa M. Nah, seperti itu ya. Kalau ini misalnya jaraknya yang ditempuh adalah 30 meter dengan waktu 10 sekon. Berarti 30 bagi 10 sama dengan berapa? Nah, ya. Berarti kecepatan rambatan bunyinya berapa? 3 meter per sekon. Nah, seperti itu ya kalau mencari menggunakan rumus ini. Cepat lambat bunyi. Nah ini cepat lambat bunyi di udara berdasarkan suhu. 0 derajat sekian, 15 sekian, ini 25 sekian ya. Jadi cepat lambat bunyi ini nanti ditentukan yang seperti ibu katakan tadi. Oh, suhu kita ini 15 derajat Celcius. Maka itu dikonvensasikan menjadi 340 meter per sekon. Ya, oke, lanjut. Kuat bunyi. Kuat bunyi tergantung pada ada dua. Besarnya amplitud. Makin besar amplitud, makin kuat bunyi itu. Seperti apa Bu amplitud? Misalnya ibu pukul meja. Ibu mukul meja pelan-pelan, berarti bunyinya pun kecil. Tapi kalau ibu kondisinya dalam emosi marah, ibu banting pintu blak, berarti amplitudenya besar, maka bunyinya pun kuat. Ya, misalnya marah sama ibunya nih, ambil pintu blak, ini amplitudenya simpangan amplitudenya besar, maka bunyi yang didengar lebih kuat. Juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengaran. Artinya begini, kalau misalnya yang ibu banting tadi dekat dengan ibu itu jelas terdengar lebih kuat. Tetapi kalau misalnya bapaknya ada di dapur atau ada di ruang tengah adik-adiknya, itu terdengarnya lebih kecil karena jarak mempengaruhi ya. Terus
tinggi, bunyi, dan warna bunyi. Ternyata ada 4. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang dikeluarkan. Ya. Nah, tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat didengar. Ya, ini yang kehidupan sehari-hari kalian bisa sudah dengar, kalian alami. Tinggi bunyi kalau teriak kayak apa, Bu? Berarti bunyi yang dikeluarkan lebih besar. Kalau ngomong pelan, bunyi yang terdengar lebih kecil. Tinggi rendah tergantung frekuensinya tinggi, maka sumber bunyinya besar. Kalau frekuensinya rendah, suara terdengarnya lebih kecil. Warna bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengarnya berbeda dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Misalnya Bu Herlina ini suaranya ngebas, tapi kalau Bu Yusi suaranya melengking. Ibu ini ngebas berarti alto ya, Bu Yusi yang melengking. Nah, ternyata inilah yang dinamakan warna bunyi. Pada saat Bu Herlina menjelaskan, Bu Herlina suaranya kelihatan terdengar lebih besar, ya, lebih keras. Tapi kalau Bu Yusi terdengar lebih lembut dan melengking. Nah, ini yang dinamakan warna bunyi, ya. Nah, sama halnya bernyanyi ya seperti itu juga dengan menggunakan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat organ pita suara yang bergetar berbeda pada manusia. Terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama. Pada alat musik nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ, ya. Kalau laki-laki cenderung ngebas, kalau perempuan cenderung melengking. Nah, ya seperti itu. Jadi ini dikatakan kalau pada musik do pada piano, tapi kalau pada nada organ kita dengan nada do pada organ kita, ya seperti itu. Intensitas bunyi adalah besarnya yang menyatakan beberapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Nah, intensitas bunyi. Satuan intensitas bunyi ini watt atau meter kuadrat atau W sama dengan meter kuadrat. Intensitas bunyi ini tergantung pada amplitud sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi, ya. Nah, ini terdengar jarak atau bisa juga begini. Misalnya ada ambulan lewat nih, kalian di pinggir jalan. Nah, yang misalnya jaraknya dengan ambulan 1 meter, dengan 10 meter, dengan 100 meter, pasti sumber bunyi terdengar lebih kuat yang 1 meter, tetapi yang 100 meter masih terdengar lebih lemah karena jaraknya terlalu jauh, ya. Layangan, adakah ada 2 sumber bunyi frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarnya akan saling mengganggu. Nah, seperti apa ini? Sumber bunyi dengan frekuensi yang bersama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarnya akan saling mengganggu. Ya, seperti kita di dalam ruangan menggema, ya, suaranya menggema. Nah, di sini penjelasannya yang lebih jelas. Ternyata ada nada, desah, dan dentrum. Nada apa? Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Nada misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini teratur. Sedangkan desah, bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut dengan desah. Contoh, ibu banting pintu, ibu lemparkan kursi, ini desah. Kalau dentrum, desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom. Nah,
Seperti pada saat nih mau jelang puasa ya, biasanya malam-malam main kembang api, mercon sehingga membuat orang kaget. Nah, ini suaranya seperti suara bom. Terus frekuensi pada senar atau dawai. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar itu dilambangkan dengan F kecil ya, frekuensi. Berbanding terbalik dengan panjang senar. L-nya berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar, A-nya. Berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar, Rho ini ya. Sedangkan sebanding dengan akar tegangan senar, T. Nah, kita lihat bentuk rumusnya. Nih rumusnya. F sama dengan 1/2 kali L akar dari T dibagi Rho kali A. F-nya tadi apa? Frekuensi senar satuannya. Head. T tegangan senar kilogram per meter sekon kuadrat. L-nya panjang senar meter, A-nya luas penampang senar meter kubik, Rho massa jenis senar kilogram per meter segi. Ya, ini yang dinamakan rumusnya untuk yang tadi frekuensi untuk menentukan dawai tadi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, ini ikut bergetarnya. Jika resonansi ini kita lihat resonansi kolom udara sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala yang frekuensinya 400 Hz selalu bergetar di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dendrum yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar dendrum ini berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar yaitu garpu tala dengan kolom udara. Artinya resonansi ini jika dia memiliki panjang tali yang sama, panjang kolom udara yang sama. Tetapi yang tidak sama, dia tidak terjadinya resonansi. Contoh ibu ya, misalnya di rumahnya ada jemuran nih. Kenapa dibuat jemuran itu sama, harus sama, panjangnya sama, ya jaraknya itu sama. Nah, terjadinya resonansi jika misalnya ada dua tali nih, ya panjang yang sama tadi. Pada saat mau hujan kalian ngambilin cucian di tali yang A, yang di depan A, yang di belakang B. Dengan cepat-cepat ternyata yang di belakang jatuh. Kenapa? Nah, ini loh yang dinamakan terjadinya resonansi karena memiliki panjang tali yang sama. Oke, resonansi kolom udara itu ada 3. Misalnya pada panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi, berarti udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. Ya seperti Ibu contohkan tadi pada tali, karena dia memiliki panjang yang sama, kolom udara sama, panjang yang sama, maka terjadilah karena getaran terjadi pada garpu tala. Panjang kolom udara merupakan 1/4 panjang gelombang 1/4 kali lambda. Lambda ini apa? Panjang gelombang ya. Nih 1/4 lambda sumber bunyi itu terjadi pada garpu tala. Jika 1/4 panjang gelombang adalah 20 cm, maka panjang gelombangnya lambda adalah berapa? Nah, misalnya ini sebuah soal nih. Ini soal sebenarnya nih.
untuk menentukan berapa panjang kolom. Panjang kolom udara ini merupakan seperempat panjang kolomnya. Seperempat ya, udaranya ini seperempat, lambdanya setengah. Jadi sumber bunyi yang terjadi pada garpu tala berapa? Setengah panjang gelombang adalah 20 cm. Yang ini ya, yang seperempat tadi 20 cm. Maka panjang gelombangnya lambdanya berapa? 20 cm kali 4 sama dengan berapa? 1 kali 20, 20. 4-nya dikalikan. 1 kali 20, 20. 20 kali 4, 80. cm dirubah dibagi 100 menjadi 0,8 meter. Ya, nah ini 8 meter. Nah terus karena panjang gelombangnya tadi 0,8 meter, berapakah frekuensi sumbernya? Adalah 400 Hz. Ya, 400 Hz, maka besar kelajuan rambatan bunyi di udara saat itu dihitung. Ada berapa? F-nya tadi 400. Lambdanya berapa panjang gelombangnya? 0,8 meter dikalikan 400. Berarti berapa? 320. Beluman lagi. Sebentar. 320 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 320 meter per sekon. Ya, oke. Lanjut lagi. Resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk 3 macam getaran. Contoh, selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi, resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber bunyi. Itu diingat ya. Oh, ternyata 3 nih. 3 macam getarannya yang terjadi pada resonansi tipis. Panjang gelombang udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4. Ini rumusnya konstan, tetap rumus yang ada. Panjang gelombang sumber bunyi. Terus terdapat selaput tipis, ya. Terus manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi. Resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contohnya, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Beduk pun begitu, karena ada rongga udara maka terdengar lebih jelas. Kerugiannya apa? Karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela kita pecah. Ya, ini sebentar lagi puasa, berarti kalian melakukan manfaat resonansi pada saat beduk buka puasa, beduk sahur, beduk asar, maghrib, isya, enggak ya, beduknya cuma maghrib ya, maghrib sama subuh ya kalau di Gendang. Oke, lanjut. Pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi. Perhatikan di sini. Hukum pemantulan bunyi. Nih, ingat lihat di panah ibu sini. Ini sumber bunyi ya. Bunyi datang, bunyi pantul, ini dinding pemantul. Bunyi datang, bunyi pantul, garis normal putus-putus, terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Maksudnya di sini, hukum pemantulan bunyi, pada saat sinar datang terhadap cermin, maka dipantulkan. Sudut datangnya itu harus selalu sama. Nah, yang putus-putus ini garis normal. Jadi kalau sudut datangnya I, sudut pantulnya R terhadap cermin ini. Jadi I sama dengan R itu harus selalu sama, ya, sesuai dengan hukum pemantulan.
Ini kalau masuk sekolah ini ibu suruh hafalin ini, maju satu-satu ke depan nih. Hukum pemantulan bunyi datang, bunyi pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sekarang pemantulan bunyi itu ada 3. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli, gaung atau kerdam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas seperti ibu katakan tadi. Kok tidak jelas? Karena ada gaung atau kerdam. Sebelum selesai mengucapkan, maka gaung dan kerdam bekerja sehingga pendengaran kita tidak jelas. Beda dengan gema. Bunyi pantul yang terletak jelas setelah bunyi asli disebut karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Makanya kenapa orang kalau sebuah studio atau apa dia pakai peredam supaya tidak terjadi gaung dan kerdam, biar suara asli terdengar lebih jelas, ya. Pemantulan bunyi manfaatnya menghitung kedalaman laut. Osilator yang terletak akan menghasilkan getaran ultrasonik. Getaran ultrasonik ini diarahkan ke dasar laut. Sesampai di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Pemantulan ini akan diterima oleh hidrofon. Sebuah alat pencatat akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima. Jika kelajuan rambatan bunyi di air jauh diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Nah, ini fungsi dari pemantulan bunyi yang tadi Ibu sebutkan. Survei geofisika menyatakan dengan alat yang canggih, ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antara berbagai lapisan di bawah permukaan bumi. Ya, seperti itu kalian perlu ketahui. Ibu lanjutkan, ini contoh soal. Pantulan dari soal. Pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambatan bunyi di air laut 1.400 meter per sekon? Jarak laut telah ditempuh 2 kali ya. Berarti rumusnya S sama dengan Pi sama dengan S kali T bagi 2. Pi-nya 2D per T. Nah, ini rumusnya. Pi sama dengan seperti Ibu katakan tadi, tapi Pi sama dengan S kali T bagi 2. Nih, karena yang dicarinya adalah kedalaman D-nya ya. Tapi kalau jarak seperti itu, karena yang dicarinya kedalaman, maka Pi sama dengan 2D per T. 2D tadi berapa? 2D sama dengan Pi kali T. 2D berapa? Pi-nya berapa kecepatannya? 1.400 meter per sekon dikali 1/4 sekon. 2D-nya berapa? 350 meter. Berarti dibagi 2 kalau. Nah, jadi 175 meter per sekon. Jadi kedalaman laut yang ditempuh tersebut adalah 175 meter. Ya, karena bolak-balik perginya. Nih, efek Doppler.
pendengar diam, sumber bunyi, pendengar diam, sumber bunyi, bergerak mendekati pendengar. Ya, seperti ini skemanya. Efek Doppler, sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Tugas kalian yang keempat, kerjakan latihan pada buku IPA terpadu. Nih, yang sudah dibagikan di perpustakaan atau wali kelas. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk bab berapa ini ya? 10 ya, masih ada 2 bab lagi pembahasan kita. Ibu mohon maaf apabila penjelasan Ibu kurang jelas, dan tugas kalian kerjakan dari Ibu Live ini. Kumpul di WA aja, di grup, di WA kumpul ke Ibu, nanti di les seperti biasa ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dah Pak.